Salam saudaraku, pada saat ini saya akan membawakan satu pelajaran dari firman Tuhan. Khususnya pada saat ini, topik dari pelajaran yang akan saya bawakan adalah mengenai Alkitab sebagai firman Tuhan. Baiklah saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita tunduk kepala sejenak, kita berdoa. Bapa kami di sorga, pada saat ini kami siap untuk mempelajari satu bagian dari firman-Mu yang bertemakan tentang Alkitab. Kiranya tuntunan kuasa-Mu boleh menguasai kami yang mendengarkan, agar kami dapat lebih memahami bahwa firman-Mu menjadi satu penuntun bagi kami di dalam kehidupan kami ini. Inilah doa kami Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku, firman Allah yang hidup. Bagaimanakah firman Tuhan Allah ini di dalam Alkitab ya, diberikan kepada manusia? Di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-21 dikatakan, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi teman-teman sekalian, bahwa orang-orang kudus ya, milik Allah, yaitu para nabi, para rasul yang menerima ilham dari Tuhan, itu oleh karena dorongan Roh Kudus. Dengan kata lain bahwa para penulis Alkitab ini menuliskan Alkitab, menuliskan firman Tuhan itu bukan berasal dari pikiran mereka sendiri, tetapi karena Tuhan menuntun mereka dengan dorongan apa? Dengan dorongan Roh Kudus. Nah, kita akan pelajari kembali di sini berapa banyakkah dari ayat Alkitab ya yang diilhamkan oleh Tuhan. Kita baca di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara-saudaraku, berapa banyak ayat yang diilhamkan? Dikatakan di sini segala tulisan, artinya semua tulisan yang diberikan oleh Tuhan kepada para nabi, rasul, itu semua adalah diilhamkan ya. Semua ayat-ayat diilhamkan oleh Allah. Dan kita dapat satu pelajaran di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 ini. Ada 4 manfaat ketika kita mau mempelajari firman Tuhan. Yang pertama, untuk mengajar. Jadi kalau kita ingin belajar, maka ketika kita belajar Alkitab, ini akan mengajar kita. Yang kedua, menyatakan kesalahan. Ya. Ketika kita hidup di dunia ini, terkadang kita berpikir bahwa apa yang kita lakukan itu sudah benar. Tetapi ketika kita mempelajari Alkitab, ya ada tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang ternyata ya tidak sesuai dengan Alkitab, salah ya. Jadi Alkitab atau firman Tuhan itu menyatakan bahwa apa yang kita lakukan ada yang salah. Yang ketiga, memperbaiki kelakuan. Jadi dengan kata lain, ketika kita sudah tahu yang salah, maka kita akan memperbaiki kelakuan kita. Ya. Dan yang terakhir, ketika kita sudah memperbaiki kelakuan, kita dididik untuk hidup di dalam kebenaran. Saudaraku, sejak kapankah firman itu ada dan benar, dan sampai kapan firman Tuhan Allah itu ya sebagai kebenaran? Mazmur 119 ayat 160 mengatakan, dasar firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kita harus tahu firman Tuhan itu adalah dasar dan itu adalah kebenaran. Dan selanjutnya dikatakan, segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Ya, jadi di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab ini adalah apa? Ada hukum-hukum yang dimiliki oleh Tuhan, ya, yang diberikan kepada kita. Dan kemudian untuk berapa firman Tuhan ini dan hukum-hukum yang ada di dalamnya,
untuk selama-lamanya. Ya, jadi firman Allah adalah benar sejak zaman permulaan, ya, sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Bagaimana jaminan, ya, perhatian terhadap firman-Nya sendiri, ya. Kita akan lihat bagaimana jaminan Tuhan, ya, dan perhatian Tuhan terhadap firman-Nya. Di dalam Mazmur 12 ayat 6 dan 7, janji Tuhan adalah janji yang murni bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang menepatinya. Engkau apa? Menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Jadi Allah senantiasa melindungi firman-Nya sepanjang apa? Sepanjang masa. Ya, janji Tuhan, firman Tuhan itu murni, ya, bagaikan perak yang teruji, ya, memiliki jaminan, dan dikatakan engkau akan menjaga kami, menjaga kita, menjaga firman-Nya tetap apa? Tetap ada senantiasa. Firman Allah adalah firman yang kekal. Di dalam Matius 24 ayat 35, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jadi saudara-saudaraku, bahwa firman Tuhan ini kekal untuk selama-lamanya, ya. Tidak hanya untuk sesaat atau sementara saja. Jadi apa maksud firman Tuhan diberikan kepada kita? Di dalam Roma 15 ayat 4, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi maksud dari firman Tuhan ini adalah menjadi pelajaran bagi kita. Ya, jadi salah satu maksud firman Allah adalah memberikan pengharapan bagi kita, ya, yang mempelajarinya. Firman Tuhan akan memberi kita apa, ya? Apa yang diberikan oleh firman Tuhan kepada kita, dan kemudian apa menuntun kita ini kemana? Ya, di dalam 2 Timotius 3 ayat 15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang memberi hikmat kepadamu. Jadi ketika kita mempelajari firman Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita. Dan hikmat ini akan apa? Menuntun kita kemana? Menuntun kita kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi Alkitab memberikan hikmat, menuntun kita kepada keselamatan. Jadi oleh sebab itu, cintai Alkitabmu, pelajari Alkitabmu, ya, baca, karena ini akan memberikan hikmat kepada kita dan menuntun kita kepada keselamatan. Apa sih yang dinyatakan atau diberitahukan Alkitab ini kepada kita? Yohanes 5 ayat 39. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi, walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Saudaraku, banyak para peneliti Alkitab, ya, atau mungkin bahkan orang-orang Yahudi pada zaman dahulu, mereka bertekun dalam kitab suci, ya. Tidak ada dari antara mereka yang tidak hafal mungkin dari isi sebagian atau mungkin semua dari kitab suci. Tetapi walaupun mereka mempelajari ini, mereka tidak menemukan, ya, apa yang mereka cari. Tetapi kita bersyukur, ya. Karena apa? Karena kita mempelajari Alkitab, kitab suci, dan kita menemukan kesaksian tentang siapa? Tentang Yesus Juru Selamat. Alkitab menyatakan Yesus sebagai apa? Juru selamat kita. Jika kita telah menemukan kebenaran dalam firman Tuhan dan kita amalkan dalam hidup kita, apa selanjutnya yang kita akan lakukan? Ya, di dalam 2 Timotius 3:15, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran ini. Jadi, saudaraku, setelah kita menemukan kebenaran, menghidupkannya dalam kehidupan kita, kebenaran yang kita telah pelajari itu, maka selanjutnya adalah kita harus
layak di hadapan Allah. Bagaimana kita boleh layak? Ya, lakukan sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan, dan kemudian kita tidak usah malu menjadi seorang yang mengenal kebenaran, dan kemudian kita harus memberitakannya kepada orang lainnya. Sementara kita belajar, kita bagikan ya apa yang kita pelajari. Bagaimana kita saat mempelajari Alkitab bisa menemukan kebenaran yang lengkap ya? Karena terkadang banyak orang yang mempelajari Alkitab tetapi hanya menemukan satu bagian, beberapa bagian, atau sebagian saja dari kebenaran yang tersimpan di dalamnya. Tetapi Yohanes 16 ayat 13 katakan, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya ialah, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudaraku, Yesus mengutus Roh Kudus untuk apa? Menuntun kita kepada berapa banyak kebenaran? Seluruh kebenaran. Oleh sebab itu ketika kita mempelajari Alkitab, mempelajari firman Tuhan, tentu kita harus serahkan terlebih dahulu kepada tuntunan kuasa Roh Kudus, sehingga kuasa Roh Kudus ini akan menyanggupkan kita menemukan bukan hanya sebahagian saja kebenaran, tetapi keseluruhan. Bagaimana cara kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang lain? Ya, di dalam 1 Korintus 2 ayat 13, dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh apa? Oleh roh. Ya, jadi sementara kita membuka hati kita terhadap pengaruh Roh Kudus, kemudian kita membagikan akan firman ini kepada orang lain, maka itu akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Jadi dengan kata lain, kita harus membandingkan ya ayat-ayat firman Tuhan satu dengan yang lain. Ya. Bagaimana cara kita dan kepada siapa kita menyampaikan firman Tuhan? Yesaya 28 ayat 9 dan 10. Dan orang berkata, kepada siapakah dia ini mau mengajarkan pengetahuannya? Dan kepada siapakah ia mau menjelaskan nubuatannya? Seolah-olah kepada anak yang baru disapi dan yang baru cerai susu. Ayat 10, sebab harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu. Tambah ini, tambah itu. Jadi inilah cara kita ya memberikan ya pelajaran firman Tuhan, ya membagikan firman Tuhan kepada orang lain, yaitu dengan cara apa? Kita harus benar-benar sungguh-sungguh menyampaikannya kepada orang lain, dan kepada siapa? Tentu saja kepada orang yang mau menerima ya. Kalau orang yang tidak mau menerima, mungkin dia akan tidak mau mendengarkan, wah terlalu banyak, harus begini, harus begitu ya. Tetapi bagi kita atau bagi orang yang serius untuk mencari kebenaran, maka ketika disampaikan secara detail bahwa kita harus begini, harus begitu, meski begini ya, harus tambah ini, tambah itu, mereka akan apa? Mereka akan terbuka untuk menerimanya. Jadi sementara kita membandingkan ayat demi ayat, kita menemukan kebenaran apa yang ada di dalam firman Tuhan, sehingga kita harus menyampaikannya kepada orang lain. Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Di dalam firman Tuhan ada apa? Ada kebenaran. Itu sebabnya kita harus sampaikan ya, kebenaran terkandung di dalam firman Tuhan ya, yang membuat kita rindu untuk menyampaikan kepada orang lain. Apa persiapan kita untuk mempelajari firman Tuhan? Yohanes 7 ayat 17, barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Saudaraku, jika kita mempelajari firman Tuhan dengan pikiran yang terbuka, ya, jadi ini yang pertama. Ketika kita ingin mengajarkan, memberitakan firman Tuhan, kita pastikan pendengar kita benar-benar mau membuka hati ya terhadap firman itu. Ya, ketika dia mau membuka hati, maka dia akan tahu ya apakah yang kita ajarkan itu benar-benar berasal dari Tuhan
atau tidak. Ya, inilah yang menjadi pelajaran kita pada saat ini. Kiranya ini boleh menjadi satu motivasi bagi kita untuk mencintai Alkitab kita, sehingga Alkitab ini akan kita selalu pelajari, akan selalu kita bawa. Tiada hari tanpa membaca baik satu dua ayat, satu perikop barangkali, atau satu pasal. Ya, tiada hari yang terlewatkan untuk membaca Alkitab, karena kita akan menemukan seluruh kebenaran di sana, tentunya dengan tuntunan kuasa Roh Kudus. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya dengan tuntunan kuasa Roh-Mu, kami akan mengerti pelajaran Alkitab pada saat ini. Kami telah mempelajari melalui ayat firman Tuhan, bahwa firman-Mu sungguh-sungguh berasal dari ilham Tuhan, dan firman-Mu ini membawa kebaikan bagi kami. Dan kami akan mencintainya, karena Alkitab ini akan membawa kami kepada seluruh kebenaran dengan tuntunan Roh-Mu. Sehingga kami menjadi orang-orang yang diselamatkan ketika Tuhan datang, ketika kami mau mengikuti seluruh petunjuk dari firman-Mu yang ada di dalam Alkitab. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.